Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, yang kami muliakan keluarga besar dari Bapak Aman Supardi dan juga keluarga besar dari Bapak Sucipto. Yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan juga Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, khususon terkhusus yang paling berbahagia pada pagi hari ini, pengantin yang ganteng dan pengantin perempuan yang cantik, ya. Raja satu hari, ratu satu hari, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi nampaknya waktu akad nikah nampak groginya, sekarang senyumnya luar biasa, masya Allah, berbahagia, ya. Nikah itu adalah ibadah yang paling panjang, ya. Nikah itu ibadah terpanjang, Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai mati. Itu ibadah terpanjang. Allah ciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan, yang besar, yang kecil, hitam, putih, tinggi, rendah, semuanya punya pasangan. Bahkan makhluk terkecil pun, semut misalnya, ada pasangannya, Pak. Jadi mana tahu di sini ada yang hadir, ada yang risau belum punya pasangan. Jangan khawatir, punya pasangan yang sudah dijanjikan oleh Allah, ya. Perlu kita motivasi anak-anak kita. Kenapa? Karena nikah itu adalah sunnah terbesar, Bapak Ibu. Sunnah terbesar. Rasulullah katakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, barang siapa yang tak suka pernikahan, falaysa minni, dia bukan golonganku, dia bukan umatku. Maka nikahlah, kata Rasulullah. Wa tazawwaju, engkau nikah. Nikah ini perintah Allah, nikah ini perintah Rasulullah. Kalau kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, segera nikah. Cukup umurnya, segera nikah. Tak perlu lama-lama, ya. Kita tanya dulu si Harun. Harun berapa usianya sekarang? 22. Masya Allah, cepat ya. 22, Pak. Ini luar biasa. Kalah saya, Pak. Saya dulu menikah, Pak, ngajukan ke orang tua umur 21, Pak. Ya. Cuman di kampung saya di Jawa Tengah, di kota Semarang, tak biasa laki-laki nikah di umur 21. Rata-rata 25. Ya. Sehingga saya ajukan umur 21, ditolak, Pak. Tak bisa, masih anak kecil katanya. Saya ajukan lagi, tahun depannya umur 22. Tak juga dikasih, tapi diokekan, tapi tahun depannya umur 23, Pak, saya baru menikah. Alhamdulillah, anak baru 5 dari istri pertama, insya Allah terakhir. Ya.
Sekarang baru hamil anak ke-6. Alhamdulillah. Rencana mau punya anak berapa? Harun rencana mau punya anak berapa? Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Berapa dapatnya katanya? Indah rencana. Tadi belum ada bisik-bisik. Rencana pengen punya anak berapa? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Memang masih banyak mata melihat ya. Lihat hadisnya. Dengerin ini Harun. Ini penting. Watazawwaju, nikahlah kamu, fa inni mukatsirum bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga dengan banyak jumlah umatku. Aku bangga kalau Harun tuh anaknya banyak soleha. Allah bangga, Rasul bangga. Besok di hari akhirat ya, Rasulullah itu Pak, Rasulullah tuh Bu ya, ingin lomba mana yang paling banyak jumlah umatnya dibanding nabi-nabi yang lain. Seharusnya Bapak Ibu dan kita semua yang hadir, anak-anak kita, saudara kita yang tak hadir, kasih tahu, kasih semangat. Nabi itu bangga kalau jumlah anakmu banyak, soleha. Maka saya tanya lagi ke Harun, sudah tahu dasar dalilnya nih. Nabi suka dengan anak banyak. Harun rencana mau punya anak berapa? Banyak itu berapa? Berapa? 11 Pak Cipto. Mana Pak Cipto? 11 katanya Pak Cipto. Masya Allah. Pak Cipto berapa Pak? Pak Cipto berapa anaknya? 7. Masya Allah. Sama dengan anak Rasulullah 7. Rasulullah cuma dikasih anak 7. Dari siapa? Dari Khadijah ada 6. Ya. Kemudian dari istri satunya lagi 1 saja, 7. Dari Aisyah Allah berkehendak tidak diberi anak. Dari istri-istri yang lain tidak berkehendak. Allah hanya berkehendak 7. Nah, ini kebetulan pas ya Pak Cipto 7. Berarti kalah Pak. Dia mintanya 11 tadi Pak. Tapi kita tanya dulu sama istrinya ini. Mana tahu tak setuju? Ya Pak Aman. Biar aman kita tanya dulu. Indah namanya. Indah rencana. Tadi katanya minta 11 tadi. Indah rencana berapa Indah? 12. Luar biasa. Memang 11-12 Pak. 12 Pak. Masya Allah. Memang kalau jodoh tuh memang 11-12 Pak. Alhamdulillah. Ya. Rasulullah bangga dengan jumlah anak yang banyak. Kalau sehat, tak ada kita sakit, banyakkan jumlah anak kita. Pelihara anak-anak kita, bina bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berguna nanti. Ya, ketika kita wafat, ketika bapak ibu meninggal, anak soleh bermanfaat. Ya, ini penting. Ya, dan ada yang penting. Ya, bagi yang belum menikah, ini ada informasi penting. Mungkin bapak-bapak yang hadir ada anaknya umurnya sudah 25, 30, enggak juga nikah-nikah. Aduh, rugi. Coba kasih tahu, ada dalil penting nih. Ya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa menikah, faqad sungguh-sungguh pasti pasti disempurnakan, dibantu, ditolong nisfal iman, separuh imannya. Barang siapa menikah, mantazawwaju, faqad sungguh-sungguh pasti ditolong separuh agamanya. Kalau bapak ibu ya ingin anak-anaknya ditolong separuh imannya, 50% imannya ditolong, suruh segera nikah. Ya. Falyattaqillaha finnisfil baqi. Maka takwalah kepada Allah kepada sisanya. Ya, maka ulama mengatakan begini Bapak Ibu ya. Ada 2 hal yang merusak iman seseorang. Ada 2 hal yang bisa merusak agama seseorang. 1 urusan perut, 2 urusan kemaluan. Apa tadi? 1 apa? Perut, 2 kemaluan. Ini yang merusak Pak. Jangan sampai ada anak-anak kita rusak gara-gara ini. 2 ini. Maka dengan menikah, man tazawwaja
fakot sungguh-sungguh pasti fakodis takmala nisfal iman, dibantu ditolong separuh imannya. Maka orang yang menikah biasanya imannya lebih kuat. Orang yang menikah Islamnya, agamanya lebih kokoh, lebih kuat. Suruh anak kita segera nikah. Penting kalau mau ditolong agamanya. Yang belum nikah, mana tahu masih ada nih jombloan fisabilillah. Jomblowati. Nampaknya masih ada, saya lihat satu-satu. Agak senyum-senyum ya. Segera menikah. Lantas begini Bapak Ibu, tadi MC mengatakan, Pak Kua juga mengatakan semoga kalian sakinah mawadah warohmah. Bapak Ibu pun nanti mengucapkan kepada pengantin seringnya semoga samara ya, di WA sama kawannya semoga samara ya. Sudah ada WA belum? Belum sempat ya? Belum sempat. Masalahnya begini Bapak Ibu, mengapa ada orang yang sudah menikah, sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, mengapa tidak sakinah mawadah warohmah? Bahkan yang paling parah baru 1 bulan menikah sudah cerai. Oh, ini penting nih ya. Harun Indah, ada yang 1 tahun sudah bercerai. Hilang sakinah ketentramannya, hilang mawadah, hilang cintanya, hilang rahmah kasih sayangnya. Mengapa? Coba tadi yang membaca ayat ya, Al-Quran tadi dibacakan ayatnya ya. Bahkan kalau Bapak Ibu terima undangan, seringnya di undangan ayatnya itu tertulis. Surat Ar-Rum ayat 21. Di mukadimah saya bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. 1 litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lihat ayat awalnya, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatku. Nah, ini penting ini ya, pengantin berdua harus banyak ini belajar. Banyak orang yang sudah menikah tapi tak sakinah mawadah warohmah. Ayat ini menjelaskan, kalau ingin sakinah mawadah warohmah, pertama di awal ayat, wa min ayat, ya, taat kepada ayat. Surat Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, disebut ayat semua ayat-ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Imran 200 ayat, surat An-Nisa 176 ayat. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, dijadikan dari jenis kalian pasangan. Ayat pasangan. Agar apa? Litaskunu ilaiha, sakinah. Agar Harun Indah sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Urut-urutannya begini Bapak Ibu. Ayat berpasangan, kemudian pasti sakinah mawaddah rahmah. Sakinah itu apa sih? Sakinah itu ketentraman, ketenangan. Hadirnya Harun menjadi ketentraman, ketenangan bagi istrinya. Pulang Harun ke rumah, istrinya tentram, tenang, karena ada pendampingnya. Tak ada Harun, di manakah suamiku? Berhari-hari kerja tak pulang. Ya. Resah gelisah karena memikirkan suaminya. Begitu sampai suaminya, hatinya tentram, tenang. Ya. Tak ada istrinya, pergi kemana-mana, pengen segera pulang ke rumah, rindu dengan istrinya, tentram, tenang, sakinah. Kalau sudah ketentraman dalam hati dan jiwa masing-masing, baru timbul mawaddah, saling cinta. Kalau sudah saling cinta, rahmah, kalian pasti saling berkasih sayang. Rumah tangga kalian akan menjadi rahmat, turun rahmat Allah, turun malaikat rahmat. Itu dia. Syaratnya apa?
Syarat sakinah mawaddah warahmah di awal ayat. Wa min ayat taati ayat-ayat Allah. Itu Harun. Kalau nanti Harun indah ada masalah, berarti ada ayat-ayat Allah yang dilanggar. Sebagai seorang suami ada kewajiban, seorang istri ada kewajiban. Boleh jadi kewajiban masing-masing tidak tertunaikan dengan baik, maka menjadi masalah. Nah, ini patokan pertama, ya. Maka taatlah kepada ayat-ayat Allah kalau ingin sakinah mawadah rahmah. Siap Harun? Anaknya mau 11. Kalau nggak sakinah gimana? Ya indah, anaknya maunya 12. Iya betul tuh. Enggak, 15, ralat. Masya Allah, saya punya temen anaknya 15 loh Pak. Iya. Kalah juga saya nanti, anak saya baru mau 6 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Khadijah itu dinikahi Rasulullah umur berapa Bu? Berapa Bu Khadijah nikah Bu dengan Rasulullah? Ada yang tahu Bu? Berapa? 40. Ya Pak, Khadijah dinikahi umur 40 tahun Pak. Tapi setelah umur 40 tahun masih bisa melahirkan 6 orang anak. Perempuan zaman now Pak, zaman sekarang kalau sudah 40 tahun, udah 40 tahun dah. Banyak diingatkan oleh dokter, kalau bisa tak usah katanya. Padahal Khadijah dinikahi Rasulullah umur 40 tahun. Di atas 40 tahun baru punya anak dengan Rasulullah 6. Oh, ini. Jadi kalau yang rasanya umurnya 40-an tahun mau lanjut ya silahkan Bu ya. Tiru Khadijah. Bisa mudah-mudahan ya. Nah, saya membagikan tips. Saya bagikan 3 tips, 3 kunci sukses rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Saya bagikan 3 saja, 3 kunci saja. Kuncinya sebenarnya Harun banyak. Kuncinya banyak indah. Ya. Tapi saya cukupkan 3 saja. Karena bapak-bapak ibu-ibu di sini nampaknya tercium aroma makanan sudah tidak tenang nampaknya. Ustadznya kelamaan ini kan gitu. Kapan mau makan gitu. Ya sudah, tenang Bu. Saya cukupkan 3 saja. 3 kunci pokok kalau ingin keluarga Bapak, Ibu, anak-anak kita yang menikah sakinah, mawadah, rahmah. Nah, dengerin betul-betul nih. Kunci pertama, takwa kepada Allah. Apa Harun? Takwa kepada Allah. Mengapa takwa? Rasulullah menikahkan anaknya Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Khutbah nikah pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa. Khutbahnya Rasulullah takwa. Ini maka bekal pertama. Apa sih takwa? Nah, tiap Jumat kita sering diingatkan di khutbah Jumat, terutama bapak-bapak dan laki-laki Harun untuk takwa. Takwa itu Harun paling mudahnya adalah taat. Itu saja. Taat pada perintah Allah, larangannya ditinggalkan. Taat itu takwa. Orang takwa pasti dijamin surga. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu taat kepada Allah. Ada perintahnya kerjain. Kalau menjadi seorang suami, apa tugasnya suami kerjakan? Seorang suami itu pemimpin, bertanggung jawab, melindungi istrinya, anak-anaknya, membimbing, membina anak istrinya. Tugas suami ini. Jangan sampai terlanggar tugas suami. Sekarang Harun menjadi suami. Kewajibannya apa? Membimbing, membina istrinya, melindungi, mengayomi istrinya. Taat terhadap tugas tersebut. Maka Allah berikan garansi di mana? Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin surga, pastikan Bapak Ibu tingkatkan takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqin, orang taat, orang takwa, fi jannah, jelas. Fi jannah pasti sakinah,
mawadah rahmah. Kalau Harun ingin sakinah mawadah rahmah, Indah ingin sakinah mawadah warahmah, taat saja. Paling enak itu taat saja. Ada perintah, oke, saya kerjain. Ada larangan, saya tinggalkan. Selesai urusan. Saya sebagai seorang suami, saya kerjakan kewajiban saya. Saya sebagai istri, saya laksanakan kewajiban saya. Tak usah banyak mikirkan hak masing-masing. Kalau kalian berdua sudah melaksanakan kewajiban kalian masing-masing, niscaya hak kalian pasti akan didapatkan. Agak panas cuaca ya. Ya. Takwa ya. Maka orang bertakwa itu Harun pasti diberikan pertolongan oleh Allah ya. Ingat Harun, ingat Bapak Ibu, orang siapapun kita yang menikah pasti ada permasalahan dalam kehidupannya. Tak ada di antara kita yang tak ada masalah. Begitu juga Harun, begitu menikah dengan indah pasti ada permasalahan. Tapi kalau takwa, Allah akan tolong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa taat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar, solusi dari semua masalah hidup. Harun punya masalah tidak? Punya. Indah punya masalah, Indah? Punya. Setiap kita punya masalah. Lihat Bapak Ibu yang hadir di sini. Semuanya ada masalah. Ini Bapak Ibu di sini nampak wajah-wajah bermasalah semua nampaknya. Ya Bu ya, terutama yang tertawanya agak kencang. Termasuk ustadznya Harun. Ustadznya juga ada masalah. Tapi kalau kita taat kepada Allah, Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Harun dan Indah takwa, kalau ada masalah dalam keluarganya pasti ditolong oleh Allah. Maka taat saja. Tugas terberat bagi seorang suami Harun, ingat ini. Tugas terberat seorang suami bukan hanya menafkahi anak istri saja. Kadang para suami taunya yang penting ngasih duit. Enggak. Tugas terberat seorang suami bukan hanya menafkahi anak istri saja, tapi ada tugas terberat yang lebih dari itu. Apa? Menjaga diri keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu Harun. Tugas terberat Harun bukan hanya ngasih duit saja, enggak. Jaga istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Penting. Jangan sampai nanti Harun tak jadi masuk surga disebab tuntutan dari istri dan anak-anak. Kurang bina anak, kurang membina istri. Akhlak anak dan istri tak baik, maka engkaulah yang pertama diseret nanti di pengadilan Allah. Kenapa istrimu tak pakai jilbab? Kenapa anakmu tak pakai jilbab? Kenapa akhlak istrimu melanggar perintah Allah? Maka engkaulah Harun yang pertama kali dimintai tanggung jawab. Ini tugas terberat. Sama dengan istri. Tugas terberat istri bukan hanya apa tugas istri. Banyak indahnya. Tugas terberat istri bukan hanya taat melayani suami, tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oh, ada hadis bagus ini. Ada hadis bagus untuk seorang istri. Ya. Ada 4 amalan untuk ibu-ibu. Ada 4 amalan untuk Indah. Kalau Indah mengamalkan yang 4 ini, kata Rasulullah, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja terserah. Masuk ke surga dari pintu mana saja terserah. Indah mau masuk surga? Mau?
Tanya ke ibu-ibu ini. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau? Mau atau mau banget? Mau banget katanya, Pak. Ada 4 amalan. Kalau ibu-ibu mengamalkan 4 ini, masuk surga terserah dari pintu mana saja. Apa kata Rasulullah? Idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang istri sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pertama. Kemudian wasomat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahasomat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Yang keempat, wa ato'at ba'laha, taat sama suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, masuk engkau ke surga dari pintu surga mana saja, terserah. Nah, itu Bu, apa saja tadi Bu? Sholat 5 waktu. 2, jangan taat dulu. Puasa di bulan Ramadan. 3 apa? Indah, jaga kemaluannya. Tak suka dia selingkuh, tak suka dia berzina. Yang keempat apa Indah? Taat pada suaminya. Ibu-ibu kerjakan yang 4 ini, Allah datangkan cintanya kepada ibu-ibu, masuk surga terserah dari pintu mana aja. Pintu surga ada 8. Bisa masuk dari pintu puasa, pintu sholat, pintu babul kazimin al ghaidho, terserah. Banyak pintunya, ya. Maka seorang istri mudah masuk surga disebabkan 4 hal ini. Ini yang pertama, bekalnya takwa, ya. Yang kedua, jaga komunikasi yang baik. Apa yang kedua? Jaga komunikasi yang baik. Rasulullah memanggil Aisyah. Apa panggilannya? Humairah. Ya. Lihat komunikasi Rasulullah kepada Aisyah. Dari mulai memanggil ya Humairah. Humairah itu apa sih? Istri Rasulullah Aisyah, ya. Itu putih, bersih, cantik. Karena cantik, pipinya itu kemerah-merahan. Nah, sama kayak ibu-ibu ini, ada nggak yang pakai merah-merah di pipi? Tidak ada, Bu. Ya. Ada. Nah, lihat pengantin kita tuh, ya. Ada merah-merahnya, ya. Jadi Rasulullah itu kalau manggil ya Humairah, Aisyah itu senang. Waduh, aku dipanggil istriku yang cantik, pipinya kemerah-merahan. Jadi Harun pertama buat panggilan yang menyenangkan untuk istrinya. Kalau sekarang dipanggil ya Humairah nggak apa-apa, karena memang pipinya kemerah-merahan, indah. Sama dengan indah, panggil suamimu dengan panggilan yang baik dan menyenangkan. Panggilan, bukan hanya kata-kata, sikapnya Rasulullah juga sama. Misalnya ada minuman, ini minuman, ya. Kita praktekkan Pak ya. Tapi kalau minum harus duduk Pak. Kalau Hatijah, Aisyah minumnya di mana? Oh rupanya setelah Aisyah minum, sebelah mana? Oh sebelah sini. Rasulullah minumnya di mana? Sebelah sini. Macam ini Pak. Enak Pak Bu, kalau dibekas bibir istrinya. Yang belum menikah pengen. Kalau Bapak Ibu di sini gimana biasanya Bu? Gimana Pak? Kalau Ibu minum di sini, bapaknya minum di mana? Oh ambil gelas baru. Saya pikir di Pekanbaru saja. Rupanya sama di sini ya Pak ya. Romantis dong. Aisyah itu nikah dengan Rasulullah. Rasulullah umurnya sudah 53 tahun.
Kalau di kampung sini, TSM ini, 50 tahun tuh, 53 tahun mungkin sudah kakek-kakek. Iya Pak? Iya Pak Aman? Belum? Yang belum, yang sudah kakek-kakek ya kakek-kakek ya. 53 tahun. Lihat, walaupun 53 tahun, tetap romantis. Nah, ini minum di mana, di tempat minumnya Aisyah, di situ dia minum. Itu dia. Jaga komunikasi yang baik ya. Kalau ingin sakinah, mawadah, warahmah. Rasulullah itu tak pernah marah dengan istrinya. Apa buktinya? Pernah Rasulullah pulang, Aisyah membuatkan air minum. Air minum dikasih, harusnya dimasukkan air gula. Rupanya yang masuk apa Bu? Garam. Udah tahu, udah pernah Bu? Masuk garam rupanya Pak. Ya. Dan kebiasaan Rasulullah, ya Harun, minum satu dikasih istrinya. Tegukan kedua dikasih istrinya. 1 gelas Pak. 1 gelas Bu. Biasa minum 1 gelas, makan 1 piring. Sering. Romantis walaupun kakek-kakek. Jangan dibilang lebay. Ya. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah tetap minum walaupun asin. Diminum 1 teguk. Cuman nggak langsung dikasih ke Aisyah. Minum 2 teguk. Sampai hampir habis Bu. Aisyah curiga, ini kenapa kok nggak dikasih ke saya ya Rasulullah? Tinggal sedikit baru dikasih ke Aisyah. Ini bagianmu. Kok sedikit? Diminum yang sedikit tadi Pak, yang asin. Diminum Bu. Ya. Diminum Harun. Mana tahu besok terjadi Harun. Ya. Diminum yang asin tadi oleh Aisyah. Begitu masuk sedikit, langsung dimuntahkannya. Tak tahan asinnya. Lihat, walaupun keasinan, Rasulullah tak marah. Tidak marah. Tak suka marah. Ya macam di desa inilah. Di TSM ini tidak suka bapak-bapaknya marah. Nggak pernah. Nggak pernah kan Bu? Ya Bu? Nggak pernah? Nggak pernah nggak? Saya teruskan saja Pak. Perwakilan. Tapi pernahkah Rasulullah marah? Ya. Ini pelajaran komunikasi yang baik ya. Rasulullah pernah dibuat marah oleh Aisyah. Aisyah ini tipenya tipe pencemburu. Sering menceritakan tentang Khadijah, kenapa begini, kenapa begitu, aku istrimu yang muda, aku padahal Khadijah itu janda dan macam-macam. Ya. Sampai Rasulullah marah. Ya. Marah yang timbul jangan dilampiaskan, yang tak boleh itu melampiaskannya Pak. Ya. Maka Rasulullah bagaimana sikapnya ketika marah muncul? Ini penting nih, indah ya. Begitu Rasulullah mau marah, Aisyah tahu kalau Aisyah itu salah. Ya Allah ya Rasul, saya yang salah. Kenapa? Ini saya kalau dimarahi tidak masalah, memang salah Aisyah. Sehingga Aisyah itu berdiri di depan Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Praktekkan Harun. Aisyah, pejamkan matamu. Ya Bu, bapak-bapak, nanti kalau istrinya ya atau bapak mau marah, suruh istrinya berdiri dulu di depan. Ya, Rasulullah suruh pejamkan matanya. Pejamkan matamu. Ya. Sudah dipejamkan matanya, Rasulullah mendekat, langsung dipeluk. Rasulullah langsung peluk istrinya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ya Humairahku, ya, hilang amarahku setelah memelukmu. Ya Pak, kalau bapak-bapak nanti marah, suruh istrinya pejamkan matanya, peluk Pak. Ya Bu, kalau suaminya mau marah, peluk saja suaminya. Hilang langsung. Ya Indah, siap dipeluk suaminya. Senyum aja bisanya Pak, dalam hati ya seneng lah. Sweet-sweet ya Bu ya.
Yang pertama pertama takwa, yang kedua jaga komunikasi kepada pasangannya. Jangan lupa jaga komunikasi yang baik kepada orang tua kalian. Ya. Ingat Harun, ingat indah kalian hadir di dunia ini tidak tiba-tiba sebahagia ini. Kalian berdua hadir di dunia ini tidak tiba-tiba sudah sedewasa ini. Kalian hadir di dunia ini dulu emak kalian hamil 9 bulan 10 hari, 2 kilo 3 kilo, dibawa kalian kemana-mana, ke pasar, ke WC, ke musola, pergi kemanapun kalian dibawa. Orang tua kalian, emak kalian itu susah, ya, berat, mulai dikandung. Ketika kalian masih kecil, disuapin, mau sholat duha tak jadi gara-gara kena ompol kalian. Diperjuangkan kalian sampai dewasa, melahirkan kalian bahkan bersimbah darah, bertaruh nyawa, ya, berhutang-hutang untuk kalian bisa sekolah sampai dewasa seperti ini, sampai di titik ini. Sudah dari dulu susah orang tua, ya. Maka jangan ketika kalian sudah menikah, ya, jangan sampai ada orang tua yang kehilangan anaknya. Ingat, ya, begitu kalian menikah, orang tua kalian bertambah. Mertuamu adalah orang tuamu. Bakti pada orang tuamu, bakti sama mertuamu sama. Maka Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tuamu. Murka Allah tergantung murka orang tuamu. Bahayakanlah orang tuamu. Sering datang dan kunjungi orang tuamu. Mereka ingin engkau hanya mendoakannya saja. Doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering doakan orang tua kalian. Jangan sampai kalian jauh lupa dengan orang tua. Sering datang kepada orang tua kalian. Jaga komunikasi yang baik kalau ingin sakinah mawadah rahmah, baik dengan pasanganmu maupun dengan orang tuamu. Yang ketiga, waktunya rupanya panjang. Sabar. Yang ketiga, apa indah? Sabar. Sabar ini kunci yang sangat penting. Mengapa? Setiap orang menikah pasti banyak masalah. Harun dan Indah baru memulai bahtera kehidupan. Baru di pantai, kemudian segera ke tengah lautan. Di tengah laut bahtera itu ada angin lembut, angin sedang, angin kencang, bahkan badai banyak terjadi. Banyak yang setelah terkena badai, hancur kapalnya, terpecah belah, karam. Kuncinya adalah sabar. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak kubiarkan manusia mengatakan amanna, saya orang beriman, wa hum la yuftanun, sebelum diuji. Bapak ibu ngaku beriman, Harun ngaku beriman, Indah ngaku beriman. Kalau ngaku beriman pasti diuji. Kapan ujian ini berakhir? Sampai sakaratul maut. Apalagi sudah berkeluarga, maka ketika berkeluarga pasti banyak ujiannya. Jangan pula nanti ketika ada masalah keluarga, curhatnya di WA, curhatnya bikin status, Bu. Ini anak-anak zaman now, kalau berdoa kadang-kadang di status. Ya Allah, rupanya suamiku tak seperti yang kukira.
Engkau bilang dulu tiada dusta di antara kita, tapi engkau berdusta juga di status. Ya, orang lain tahu semua. Orang lain bukan mendoakan kebaikan, terkadang mereka mendoakan yang buruk-buruk, bahkan mereka tepuk tangan. Berdoa di status, bikin status tentang keluarganya, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada menyelesaikan masalah. Ya. Ada masalah cukup menjadi aib keluarga, rahasiakan. Maka sabarlah ketika ada permasalahan itu. Selesaikan sendiri masalahmu, berdikari, ya, berdiri di kaki sendiri. Jangan tiba-tiba melibatkan orang tuamu, cukup libatkan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau ada masalah, minta tolong kepada Allah. Satu, sabar, kemudian sholat. Datang kepada Allah malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, tahajudlah kamu Harun. Fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Pasti Allah akan tolong. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Engkau pasti Harun diberikan tempat mulia. Indah diberikan tempat yang mulia. Asal kalau curhat kepada Allah, curhat dulu kepada Allah, jangan curhat kepada yang lain-lain. Pasti Allah bantu, pasti Allah tolong. Ada 3 kunci ini sebagai bekal bagi kalian berdua. Baik yang menikah, terutama pernikahannya yang masih baru, ataupun kita semua pengantin-pengantin lama, ini penting. Apa tadi yang pertama, Harun? Apa? Takwa kepada Allah. Yang kedua, jaga komunikasi. Ingat rupanya ya, luar biasa. Yang ketiga, dapat bisikan. Enak kalau banyak yang bantu ya, sabar. Tapi nanti kalau lupa, saya buatkan videonya itu. Insya Allah nanti dikirimkan videonya. Nanti saya buatkan linknya di YouTube. Nama YouTube-nya, catat Pak ya, Madu Al Khair Official. Subscribe, like, and share. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Harun lihat videonya itu. Nanti anaknya nengok, itu siapa Pak? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya mungkin ada punya cucu. Ya? Cucunya ngomong, "Kek, itu siapa?" Itu kakek. Kok ganteng ya dulu kakeknya. Ustadznya Ustadz Amiruddin sudah almarhum. Boleh jadi sudah almarhum. Umur saya sudah 43 Bapak Ibu. Kalau 30 tahun lagi kan 70. Rasanya mungkin udah nggak ada lagi ya. Tapi pahalanya Pak Aman, Pak Cipto, pahalanya mengalir. Video ini bisa disaksikan oleh siapapun. Keluarga mudah-mudahan menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Akhir kata kami doakan kepada kalian berdua, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kalian berdua, wa baraka alaika, dan juga memberkahi kalian bersama, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian disatukan dalam kebaikan dunia hingga di akhirat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun sama-sama kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan semua yang hadir sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup, tapi sudah salam. Minum dulu ya. Ada kopi, jadi ngopilah dulu. Mohon maaf Pak, kopinya 1.
Bapak Ibu, marilah kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan pengantin kita ini menjadi pengantin bahagia dunia dan akhirat, termasuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimatu Zahra. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.